PT Kaltim Primakol adalah perusahaan tambang batu bara multinasional yang berada di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Berdiri pada 8 April 1982 melalui izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara atau PKP 2B. Luas wilayah saat ini 84.938 hektar, mencakup wilayah Kecamatan Sangatta, Bengalon, dan Rantopulung. Lingkup pertambangan diawali dari tahap perencanaan yang mencakup studi kelayakan, AMDAL, serta perencanaan pasca tambang. Pembukaan lahan juga merupakan penentu keberhasilan pemulihan kualitas lingkungan. Lapisan tanah permukaan dikupas dan diamankan sebagai aset media tanam pada lahan reklamasi revegetasi. Selain di luar tambang, penimbunan kembali ke dalam lubang bekas tambang juga terus dioptimasi atau disebut backfilling. Penggalian, pengolahan, pengangkutan, sampai dengan pengapalan batu bara terintegrasi satu sama lain, yang merupakan faktor penentu efisiensi pertambangan. Sejak tahun 1993, reklamasi dalam bentuk revegetasi dilakukan PT KPC sebagai bukti tanggung jawab pemulihan lahan dan ekosistem alam secara bertahap. Saat ini, tidak kurang dari 150 pekerja lokal berkontribusi terhadap keberhasilan revegetasi pada areal reklamasi yang sedang dikerjakan. Sampai akhir tahun 2018, KPC telah menyelesaikan reklamasi revegetasi seluas 7.022 hektar pada area di luar tambang dan 2.370 hektar atau setara 25% pada area backfilling di lubang bekas tambang. Untuk mengukur kualitas pemulihan ekosistem dan pemeliharaan keanekaragaman hayati, monitoring dan evaluasi keberhasilan reklamasi dilakukan secara kontinu. Mulai dari umur 1 tahun sampai dengan umur tertua lebih dari 16 tahun. Lubang tambang merupakan bagian dari rona akhir penambangan yang telah dilakukan backfilling dan sebagian lain tetap direncanakan menjadi lubang bekas tambang atau void. Pemerintah melalui Keputusan Menteri SDM Nomor 1827 Tahun 2018 telah mengatur peruntukan lubang bekas tambang sebagai reklamasi dan dimanfaatkan menjadi peruntukan lain seperti sumber air baku, pariwisata, atau peruntukan lainnya. Rencana pengelolaan dalam rangka pemanfaatan void diatur dengan pertimbangan 1. Stabilisasi lereng, 2. Pengamanan void, 3. Pemulihan dan pemantauan kualitas air serta pengelolaan air void, dan 4. Pemeliharaan void. Pit Jupiter dimulai penambangannya sejak tahun 2004 dan berakhir pada tahun 2014. Pit dengan luas 452,8 hektar ini terdiri dari area lereng lubang tambang, area revegetasi backfilling, dan akan menyisakan tampungan air seluas 156,7 hektar pada tahun 2021. Di luar area pit telah dilaksanakan reklamasi revegetasi seluas 735 hektar sejak tahun 2010 sampai dengan 2018. Void pada akhir tambang harus memiliki lereng yang stabil untuk meminimalisasi terjadinya longsor. Upaya stabilisasi lereng tidak hanya pada akhir tambang, tapi juga dimulai sejak operasi penambangan. Monitoring stabilitas lereng tambang menggunakan instrumen SSR atau Slope Stability Radar dilakukan untuk mitigasi dini terhadap longsor. Void tidak akan ditinggalkan dan dinyatakan selesai kecuali setelah dinyatakan stabil untuk kemudian dilanjutkan pemantauannya secara manual menggunakan prisma ukur. Stabilisasi lereng void Pit J sampai saat ini masih dipantau secara reguler sebagai evaluasi dan dasar prediksi tingkat kestabilan pasca tambang. Stabilisasi tambahan berupa revegetasi dinding lereng dilaksanakan secara bertahap, khususnya pada area kerja aman bagi alat dan pekerja. Dalam rangka pengamanan terhadap resiko banjir, void Pit J sangat efektif difungsikan sebagai pengendali banjir. Bangunan kontrol debit telah diselesaikan sejak tahun 2016, meliputi embankment atau tanggul urugan, saluran pipa yang dilengkapi pintu air, dan saluran pelimpa yang ketiganya merupakan kombinasi kontrol terhadap daya rusak air atau banjir.
Dimensi bangunan outlet telah dirancang untuk menurunkan debit banjir dari 192,56 meter kubik per detik berdasarkan kala ulang 100 tahun. Direkayasa turun sebesar 97% menjadi 5,53 meter kubik per detik dengan interval yang lebih panjang. Sisi lain pengamanan adalah pembangunan pagar pembatas bagi aktivitas masyarakat umum sepanjang 1,5 km pada sisi Jalan Poros Sangatta Bengalon. Rambu peringatan dan penjagaan petugas pengamanan juga berjaga 24 jam pada pintu gerbang masuk area void. Pengambilan sampel dan pengukuran kualitas air secara reguler dilakukan terhadap 2 titik. Pengukuran secara in situ pada tampungan void dilakukan menggunakan alat ukur Horiba yang mampu memetakan parameter kualitas air secara vertikal sampai kedalaman 30 meter. Satu sisi air keluaran dari outlet pipa diukur untuk parameter pH, total suspended solid, kadar besi, dan kadar mangan. Sampai saat ini, kualitas air void pit J telah memenuhi baku mutu lingkungan sesuai Perda Kaltim Nomor 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kajian water balance dirancang mampu memenuhi jumlah debit sebesar 260 liter per detik sepanjang tahun. Jalur pipa sepanjang 2,4 km melalui 2 instalasi pompa telah terpasang dan menyalurkan debit air baku sebesar 80 liter per detik untuk pencucian batu bara dan aktivitas workshop. Selanjutnya direncanakan untuk air bersih KPC sebesar 80 liter per detik dan pencadangan air baku PDAM Kudungga Kutai Timur sebesar 100 liter per detik. Wujud nyata program Social Corporate Responsibility atau CSR KPC, salah satunya adalah penyaluran air baku bagi PDAM Kudungga Kutai Timur, yang bersumber dari Telaga Kenyamukan yang berada di dalam area tambang KPC. Dengan kualitas air kelas 1 dan debit sebesar 100 liter per detik, telah secara resmi didistribusikan untuk kebutuhan masyarakat Kutai Timur. Reklamasi void sebagai pariwisata telah disiapkan di lokasi Pit Esot atau biasa dikenal Telaga Batu Arang. Mencakup 12 hektar area void, 29 hektar fasilitas wisata, dan 186 hektar area reklamasi revegetasi. Agenda rutin tahunan dalam rangka peringatan Hari Lingkungan diadakan perlombaan antar karyawan. Salah satunya adalah Dayung Perahu yang merupakan event paling favorit. KPC menyadari bahwa void menyimpan risiko yang besar. Namun risiko justru bisa kita balik menjadi peluang positif yang besar. Kuncinya adalah prinsip dan komitmen penerapan kaidah pertambangan yang baik dan berbasis lingkungan. KPC percaya melalui kerjasama yang baik antara pemilik, pelaksana dan pengelola perusahaan, serta pemerintah dan masyarakat akan tercipta pasca tambang yang aman dan nyaman bagi masa depan anak cucu kita. KPC, Kutai Timur untuk Indonesia dan dunia.